Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-7 ya, mata kuliah dari basis data, yaitu tentang penggunaan SQL Join untuk menghasilkan data dari studi kasus yang sudah saya kerjakan dari tugas 1 hingga tugas 6. Nah, di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah saya dalam mengerjakan perintah SQL Join, hasil dari proses join, dan bagaimana data tersebut sesuai dengan studi kasus yang saya kerjakan. Nah, untuk penjelasannya, di sini saya akan mengambil studi kasus. Di sini saya menggunakan studi kasus dari surat jalan, di mana di sini itu meliputi nomor invoice, tanggal, ekspedisi, nama, nomor telepon, alamat, terus nama barang, kuantiti, berat, jumlah berat, dan total berat. Itu data-data yang sekiranya bisa diubah atau diganti ya dari surat jalan. Nah, untuk tabel-tabel yang saya buat dari breakdown surat jalan ini seperti ini. Di sini ada tabel header surat jalan, di mana ini satu keseluruhan dari surat jalan ini. Data yang di breakdown dari surat jalan ini menjadi tabel ini. Dari tabel-tabel tersebut eh, terdapat atribut yang dimana atributnya itu memiliki hubungan dari masing-masing tabel lainnya. Ada tabel dari detail surat jalan, barang, karyawan, ekspedisi, departemen, dan pelanggan. Nah, di sini adalah semua tugas saya dari tugas pertama sampai ke 6 ya. Dan yang 7 ini saya diminta untuk apa namanya, untuk bisa menggunakan SQL Join. Nah, SQL Join ini harus diterapkan di web, yaitu webnya namanya Apex ya, dari Oracle. Seperti ini webnya. Nah, di sini saya bisa mengimplementasikan tabel-tabel yang sudah saya buat ke dalam web ini ya. Di sini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Untuk konsepnya saya akan menggunakan ya SQL Join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang sudah saya buat berdasarkan relasi dari antara tabel tersebut ya. Contohnya kayak sudah header surat jalan yang saya tunjukkan tadi itu dihubungkan ke tabel pelanggan menggunakan ID pelanggan yang ID pelanggan ke pelanggan. Nah, ini saya akan buat menggunakan web yang itu web Apex ya, yang disediakan oleh Oracle. Nah, di sini saya akan review satu-satu dulu ya, isinya dari tabel-tabel yang saya buat. Ini sama seperti tabel yang ada di Excel tadi. Isinya seperti ini ya, tabel-tabel. Nah, untuk yang di Excel itu kita lihat sebentar ya. Pokoknya data yang di Excel ini udah saya buatkan kamus data di mana segala data-data segala apa namanya isi dari tabel-tabel tersebut, atribut-atributnya itu
saya masukkan ke buat di Apex ini ya. Nah, ini yang udah saya masukkan, udah saya buat dari tabel barang isinya apa aja, tabel departemen isinya apa aja, detail surat jalan isi atributnya apa aja. Nah, setelah saya buat ini, lalu saya buatkan isi datanya ya. Datanya itu dari studi kasus yang saya buat ini ya. Nah, studi kasus yang ini datanya ada dari nomor invoice, tanggal, ekspedisi, ini semuanya saya masukkan ke si Apex ini ya, baik Apex. Nah, seperti ini si apa namanya tabel barang itu isinya seperti yang ada di surat jalan ya, yang tadi itu. Ini barang departemen juga sebenarnya ada beberapa yang saya tambahkan ya, kayak departemen itu kan nggak dimunculkan di surat jalan, cuma apa namanya untuk membuat tabel karyawan juga nggak muncul di surat jalan. Dalam artian maksudnya orang yang membuat surat jalan tersebut nggak ditampilkan, tapi pasti di sistem di lognya itu pasti ada ya. Dia siapa yang membuat surat jalan ini dan siapa yang menerima, ekspedisinya kemana dan lain-lain, barangnya apa dan lain-lain. Nah, ini udah saya isi. Nah, di sini kan untuk tugas 47 itu diminta untuk menggunakan SQL join ya, untuk menghubungkan data dari yang udah saya buatkan ini menjadi surat jalan ini, menjadi surat jalan yang ada di Excel ini ya. Sebenarnya data-data yang bisa diubah maksudnya. Nah, nanti bisa dilihat aja di sini untuk menggunakan SQL join itu kita menggunakan SQL comment ya untuk mengisi membuat scriptnya. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama itu kita ambil dulu nih, kita select dari tabel-tabel yang sekiranya kita perlukan ya di Excel ya. Sebentar, saya buka Excel dulu. Di Excel ini yang diperlukan ini yang pasti ya, ini kan ada nomor invoice, tanggal invoice, ID pelanggan. Nah, ID pelanggan gak ada, tapi nanti dia bakal keluar di surat jalan ya, di tampilannya itu nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, pokoknya semuanya ya. Kita ambil yang udah kita normalisasi. Nah, yang ini, nah ini tabel-tabel yang ini atribut-atribut yang bakal kita gunakan untuk mengisi surat jalan tersebut. Nah, di sini itu kan kita ngambil dari data-data yang udah kita isi yang tadi ya, di SQL, di Apex. Di sini kita select ya, select data-data yang diperlukan untuk membuat surat jalan tersebut ya. Jadi no invoice, terus tanggal invoice, nama ekspedisi, lalu nama pelanggan. Sebenarnya ini yang di apa namanya pembacaannya dari sebelah kanan kalau saya, mungkin dari sebelah kiri lebih enak, cuma di sini saya membacanya dari sebelah kanan. Nah, setelah mengambil semuanya,
Kita buat nih apa namanya, misalnya sebuah surat jalannya ya, surat jalannya itu namanya itu tadi from header surat jalannya. Nah, di sini kita mau ngambil data-data ini kan tadi di tabel kita terpisah ya. Misalkan kita jalanin seperti ini, itu nggak bakal muncul karena eh, ada beberapa data yang nggak ada di header surat jalannya. Tadi kan header surat jalan itu isinya si tabelnya, isi tabelnya ini nih. Ada nomor invoice, tanggal invoice, ID pelanggan, ID karyawan, ID ekspedisi, total berat. Nah, kalau yang lain ini, kalau kita jalankan coba bisa banget. Masih nggak bisa. Nama ekspedisi ini nggak ada di ini ya, tabel surat jalan ini. Sini ada tanggal invoice sama nomor invoice. Kita coba select yang ada aja ya. Ini saya mau ngasih tahu aja kalau di sini kita mau menjalani data yang udah ada ya. Nah, kalau yang nggak ada gimana? Tadi kita yang nggak ada itu maksudnya yang kayak gini nih. Yang ini kan nggak ada di tabel ini ya. Nah, kita harus ngambil dari tabel lain kayak tabel tadi ya kan. Yang ada di Excel tuh ada tabel departemen, ada tabel ekspedisi, pelanggan. Nah, itu kita pakai yang namanya SQL join. Nah, di sini untuk membuat SQL join, pertama kita bisa apa namanya membuat alias ya biar biar lebih apa namanya spesifik. Di sini saya akan gunakan alias dengan nama huruf tabel, nama awal huruf tabel ya. Kayak hidup surat jalan saya kasih alias A. Nah, di dalam surat jalan, di dalam tabel surat jalan ini kan ada nomor invoice. Nah, yang ada di dalam surat hidup surat jalan ini itu kita kasih ini juga apa namanya alias ya, ini inisial. Tanggal invoice tadi ada. Nah, nama ekspedisi ini tadi itu ada di tabel ekspedisi. Kita apa namanya kasih inisial E. Nama pelanggan ini ada di tabel pelanggan ya. Kita kasih nama inisial P. Nomor telepon pelanggan di tabel pelanggan, alamat pelanggan juga, nama barang di tabel barang, quantity juga di tabel barang, berat di tabel barang juga, sama jumlah berat. Jumlah berat itu total dari ini ya, berat dikali quantity ya. Nah, terus selanjutnya ada total berat. Ini total dari jumlah berat ya. Di sini jumlah berat itu saya masukkan ke dalam, saya lupa lagi.
kamus data ya boleh ngeliat kamus data kalau bingung. Jumlah berat itu ditaruh surat jalan ya. Ditaruh surat jalan berarti kita tulis D aja untuk inisialisasinya. Sama total berat itu ada di tadi header surat jalan. Setelah itu baru kita joinkan semua yang tabel yang enggak ada yang link dari sini. Sini kan dia mengeling ke tabel-tabel yang udah ada, cuma belum ada aksesnya. Di sini kita pakai yang namanya fungsi join. Untuk apa namanya scriptnya seperti ini, inner join. Pertama itu kita dari depan aja. Ada nama ekspedisi. Nama ekspedisi kita join ke tabel ekspedisi. Ini inisiasi dengan huruf E ya. Nama depan dari ekspedisi kita bikin E aja biar lebih spesifik ya. On. Nah, di sini kita ngambil dari keterkaitan link dari ID ekspedisi. Nah, di apa namanya? Tabel ekspedisi ya. Tabel ekspedisi itu ada yang namanya ID ekspedisi. Di sini kan primary key ya. Nah, itu primary key. Nah, kalau di header surat jalan itu juga ada yang namanya ID ekspedisi. Nah, di sini untuk di header surat jalan itu dia statusnya foreign key. Nah, jadi untuk ngambil data si header surat jalan ini bisa ngambil data ke tabel ekspedisi dengan cara join ke tabel ekspedisi tersebut yang ada datanya. Nah, di sini untuk joinnya caranya seperti ini scriptnya. Nah, terus kita lanjut link pakai yang ada tadi di tabel ini ya. Header surat jalan dengan ekspedisi itu yaitu linknya ID ekspedisi. Jadi di ID ekspedisi ini dia ngelink ke ekspedisi di tabel ekspedisi ya. Aduh, agak susah menjelasin. Intinya kita buat jalannya dulu nih. Link ID ekspedisi ini yang origin key masuk ke tabel ekspedisi yang primary key. Nah, di sini baru dia bisa mengakses isi dari tabel ekspedisi. Nah, tinggal kita tambahkan sisanya yang belum ada ya. Kayak pertama ini ekspedisi udah, P pelanggan. Dari tabel pelanggan kita ambil ID pelanggannya. Coba kita lihat di header surat jalannya ada ID pelanggan. ID pelanggan ada, kita link ke tabel pelanggan ya. Tabel pelanggan isinya kayak gini. Ini tabel pelanggan. Nah, ini ngelink dari apa namanya tadi header surat jalan kan ada ID pelanggan yang statusnya itu origin key, link ke primary key-nya tabel pelanggan karena di sini ada ID pelanggan. Nah, tadi origin key itu link dari si primary key ini ya. Nah, jadinya si header surat jalan ini kalau mau ambil data dari tabel pelanggan itu bisa karena
kita ngobongnya pakai primary key dari si tabel pelanggan ini ya. Nah di sini saya ganti jadi ID pelanggan, terus di sini ada P ini tadi apa ya, pelanggan, terus barang, tabel barang, kita kasih inisialisasi B ya, kita inisialisasi P dulu, P E. Barang itu ada yang namanya ID barang. Jadi kita coba kita lihat tabel barang. Nah, ID barang. Kita ngelink ke ID barang. Mana ID barang? Terus barang sama D. D itu tadi detail surat jalan. Kalau mau lihat detail surat jalan kita kasih lihat tabel. Nah, ini detail surat jalan. Isinya seperti ini. Kita mau ambil di sini detail surat jalan jumlah beratnya ya. Jumlah beratnya sebenarnya untuk dapat jumlah berat sama total berat itu bisa kita rumusin. Cuma di sini saya nggak pakai rumus ya. Kita ambil dari inputannya yang udah saya isi kemarin di pertemuan berapa itu. Nah di sini kita ambil linknya itu nomor invoice ya, nomor invoice. Nah di sini kayaknya ada yang kurang. Oh enggak ada. Untuk ngambil data yang ada di Excel ini surat jalan ya. Itu kita ulang ya. Pertama kan ada nomor invoice, tanggal, ekspedisi, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat, nama barang, quantity, berat, jumlah berat, sama total berat ya. Nah di sini udah saya buat untuk mengambil datanya ya. Kita bayangkan saja ini tuh kita mau narik datanya ke template surat jalan yang tadi ada di depan. Nah di sini saya run, itu akan keluar seperti ini. Oleh ada yang salah. ID barang, ID barang sebentar. Sebentar, kita lihat. Oh ini belum tutup. Sebentar. Ini maksudnya tadi kita coba. Tadi ada kesalahan di ID barang. Cuma ini kita coba benerin dulu. Apa yang salah dari ID barang ini ya? Kita lihat tabelnya dulu ya. Kenapa bisa salah?
jadi barang fotokopi dari sini aja. Oh iya, sebentar. ID barang itu dia nggak ada di header surat jalan. Hmm, nggak ada di ID barang ini nggak ada di tabel header surat jalan. Sebentar, kita lihat tabelnya dulu. Kita lihat dulu tabelnya. Sekarang ya kenapa? Taruh dulu. Bang, sebentar. Oh ini salah. Kita lihat header surat jalan. Nah, ini di sini tuh nggak ada yang namanya ID barang. Nah, ID barang adanya di detail surat jalan. Kita lihat di sini ID barang ada di detail surat jalan. Nah, karena si tabel header surat jalan ini udah ngelink ke detail surat jalan, sini udah di sini belum. Oh ini nih yang ini. Kita lihat dulu di sini. Nah, kita ini yang ada di barang ini karena udah ngelink lewat nomor invoice, dia bisa buka tabel ID surat jalan ya. Ada ID barang, quantity jumlah berat, saya ada tabel header surat jalan ini, udah bisa mengakses ini. Nah, kita tarik lewat di dalam surat jalan. Di sini jadi bukan hal lagi, tapi dari jadi alurnya tuh saya coba aja. Nah, ini udah ngelink dulu nih si header surat jalan ke detail surat jalan, baru kita ngambil barang ini lewat ID barang di surat jalan ke tabel barang. Nah, kita coba jalanin. Masih belum bisa quantity. Coba kita lihat di barang ya. Kayaknya ada masalah. Tabel barang. Enggak ada quantity itu di quantity. Kita lihat honest datanya dulu sebentar ya. Honest datanya. Quantity itu ada di detail surat jalan. Bukan di berat ya. Oh, bukan quantity. Quantity sebenarnya. Quantity di barang. Barang nggak ada. Iya berarti di detail surat jalan ya. Quantity itu ada di detail surat jalan. Berarti di sini kita ambil inisialisasi detail surat jalan tadi itu D ya.
Kalau kita coba jalannya lagi. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini hasil akhir dari pengambilan data di tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, dari data ini kita bisa masukkan ke dalam template surat jalan yang tadi ya. Kita lihat aja. Di sini kan ada nomor invoice, tanggal, ekspedisi, nama, nomor telepon, alamat, nama barang, kuantiti, berat, jumlah berat, dan total berat. Nah, kita lihat di sini apakah sama. Di sini ada nomor invoice, tanggal invoice, nama ekspedisi, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, nama barang, kuantiti, berat, jumlah berat, dan total berat. Nah, di sini tabel ini akan bisa diambil untuk si template surat jalan tersebut. Nah, untuk apa namanya implementasi dari join SQL tersebut sampai di sini saja. Selanjutnya saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang untuk bisa dipahami. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.